Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Setelah tadi kita berbicara tentang struktur tulang, kemudian berbicara dengan fungsi tulang, kemudian bentuk-bentuk tulang, maka tibalah sekarang kita akan bahas tentang proses terbentuknya tulang. Bagaimanakah proses terbentuknya tulang? Tentunya tulang itu tidak begitu saja, tetapi dia punya proses terbentuknya, ya. Bagaimanakah proses terbentuknya tulang atau perkembangan tulang? Coba kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tulang yang awal mulanya seperti ini, kemudian berkembang, akhirnya dia berbentuk seperti ini. Nah, ini namanya adalah tulang rawan. Ya, ini adalah tulang rawan. Tetapi lama-kelamaan si tulang rawan ini akan berubah menjadi tulang kompak. Perubahan tulang rawan menjadi tulang kompak inilah yang kita sebut dengan proses osifikasi pada tulang. Jadi, kalau ditanya apa itu osifikasi? Osifikasi itu berarti proses terbentuknya tulang atau proses berubahnya tulang rawan menjadi tulang kompak. Nah, sekarang kita perhatikan. Saat manusia masih janin atau masih bayi, seluruh tulangnya itu adalah tulang kartilago. Masih ingat tulang kartilago? Ya, kartilago adalah tulang rawan. Tetapi seiring dengan pertumbuhan, maka si tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras. Nah, proses perubahan dari tulang rawan ke tulang keras inilah atau tulang kompak inilah kita sebut dengan bahasa osifikasi, ya. Itu osifikasi. Jadi, pada awal mulanya hampir semua tulang-tulang bayi, makanya kalau bayi dipegang itu mau ditidurkan itu harus pelan-pelan. Mengapa? Karena tulangnya memang masih dalam keadaan rawan. Nah, tetapi lama-kelamaan tulang itu akan berubah menjadi tulang kompak. Tetapi ada yang tulang yang tadinya rawan tetap rawan, dia tidak berubah, dari rawan tetap rawan. Siapakah itu? Itu adalah di ujung hidung, di daun telinga, di saluran pernapasan, dan di ujung tulang rusuk. Itu adalah saluran tulang rawan. Sekali rawan dia tetap rawan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat proses osifikasi. Bagaimana terbentuknya proses osifikasi itu? Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas. Apa itu osteoblas? Osteoblas adalah sel-sel pembentuk tulang. Jadi sel-sel pembentuk tulang itu namanya adalah osteoblas. Itu tadi yang gambar pertama sekali. Kemudian si osteoblas ini akan membentuk osteosit. Apa itu osteosit? Sel-sel pada tulang. Nah, baru proses dimulai dari tengah tulang. Tadi kan dari tengah-tengah tulang tuh. Kemudian meluas sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, di antara jaringan tulang terdapat pembuluh darah. Kan tadi kamu lihat ada terdapat pembuluh darah. Nah, ketika dia sudah seperti itu, maka pembuluh darah akan membawa mineral atau kalsium sehingga tulang menjadi keras, gitu ya. Nah, itulah proses osifikasi. Lalu muncul ketika ini adalah tulang, kemudian ini adalah tulang, yang ini adalah tulang keras dan ini adalah tulang keras. Antara tulang dengan tulang ini yang diikat oleh ligamen ini, yang di dalamnya ada cairan sinovial ini, kemudian dilapisi oleh tulang rawan atau kartilago ini. Hubungan ini dengan ini, hubungan tulang yang di sini dengan tulang yang di sini, hubungan antara dua buah tulang ini, itulah yang kita sebut dengan sendi. Ya, jadi pertemuan antara dua tulang yang diikat oleh ligamen itu disebut dengan sendi. Mengapa sendinya tidak lepas? Mengapa harus kita pakai ligamen? Supaya sendinya tidak lepas, mudah digerakkan. Lalu apa fungsi ligamen? Ligamen berfungsi untuk agar si sendi dapat bergerak secara fleksibel. Ya. Ligamen itu apa sih, Miss? Ligamen itu adalah jaringan yang berbentuk pita. Ini yang berbentuk pita, yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Jadi tulang ini dengan ini diikat oleh siapa? Oleh ligamen. Nah, pada sendi ini namanya diartrosis. Ini namanya sendi diartrosis, ya.
bagian ujung tulang sendiri itu dilapisi apa? Oleh kartilago. Jadi memang apa fungsinya diberi kartilago? Agar dia menjaga benturan atau gesekan. Jadi biar nggak sakit, ya, makanya dikasih apa itu namanya tulang kartilago. Kemudian di antara tulang atas dengan tulang bawah ini ada cairan. Apa nama cairannya? Cairan sinovial. Kalau begitu apa fungsi cairan sinovial? Sebagai pelumas atau supaya nggak sakit. Contoh, kalau kita punya kendaraan bermotor itu biasanya setiap beberapa bulan sekali kita mengganti oli tidak? Ya, tahu apakah fungsi mengganti oli? Mengganti oli itu fungsinya adalah agar mesin tidak mudah aus, mesin tidak mudah rusak. Sama seperti ini, Tuhan ciptakan cairan sinovial agar tidak terjadi gesekan antara siapa? Antara si tulang atas dengan tulang bawah. Selain diberi cairan sinovial, diberi juga sama kartilago, jadi biar lebih empuk. Maka kita seperti lutut kita itu menopang banyak berat badan kita. Kamu bayangkan dari atas kepala sampai ke lutut itu kan sangat berat sekali. Itu hanya ditopang oleh siapa? Hanya ditopang oleh kaki. Nah, di antara kaki itu ada 2 buah tulang yang menghubungkannya. Nah, hubungan 2 buah tulang ini diikat dengan ligamen, lalu diberi cairan sinovial, lalu di ujung-ujungnya diberi tulang kartilago yang punya fungsi masing-masing. Itulah hebatnya Tuhan. Sehingga pada umur kalian sudah 13 tahun atau 14 tahun seperti ini, kalian tidak pernah mengganti cairan sinovial. Padahal kalau mesin motor kalian sudah mengganti dengan beberapa puluh kali. Kalau kita ibaratkan saja mengganti setiap setengah tahun sekali, berarti kalau kalian sudah 13 tahun, kalian sudah pernah mengganti 26 kali cairan sinovial. Tapi pada kenyataannya, pernahkah kalian mengganti cairan sinovial? Pergi ke dokter, dokter saya ganti cairan sinovial saya ini kayaknya udah mulai kering nih, atau sudah mulai keruh nih. Tidak pernah kan ya? Nah, itulah hebatnya Tuhan. Maka kita harus bersyukur dengan Tuhan. Dengan adanya cairan sinovial ini membuat kita tidak sakit, dan hebatnya Tuhan lagi, cairan sinovial kita tidak mengering, kecuali kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik. Untuk itu kita harus mampu menjaganya dengan beraktivitas, kemudian berolahraga yang secukupnya, bukan juga olahraga yang berlebihan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan kalian lebih mengerti. Bisa akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.